Hi guys, welcome to Via English channel, and this is my first video learning English, and I hope this video can be useful for all of you who need it. And before we proceed to the material, don't forget to click subscribe, share, like, and comment agar video ini semakin berkembang lebih baik dan Miss juga lebih semangat lagi dalam mengembangkan video edukasi pembelajaran ini. And now we are going to talk about past tense and perfect tense. Nah, pasti kalian di sini bertanya-tanya kan, kenapa sih Miss kok past tense selalu versus dengan perfect tense? Atau bahkan kalian juga masih bingung nih tentang penggunaan serta pengertian dari dua tenses yang hampir sama ini. Nah, biar kalian gak bingung lagi nih, yuk tonton dan simak terus videonya sampai selesai ya. Biar kalian lebih paham lagi nih tentang apa aja sih Miss perbedaan dari dua tenses ini. Nah, Miss akan jelaskan satu persatu dulu ya, dan kita mulai dari yang past tense. So, do you know what is the meaning of past tense? So, the meaning of past tense is an event that occurred at a specific time in the past. Jadi, past tense di sini merupakan suatu tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau atau masa lalu. Nah, adapun ciri-cirinya dari past tense itu sendiri biasanya ditandai dengan bentuk kata kerjanya. Nah, untuk past tense itu biasanya menggunakan bentuk kata kerja kedua atau yang biasanya kita sebut dengan verb to. Nah, apa saja sih Miss ciri-cirinya dari verb to? Nah, untuk ciri-cirinya dari verb to itu biasanya ada kata verb yang berakhiran dengan ed atau it's irregular verb atau bentuk kata kerja yang tidak beraturan, seperti contohnya eat jadi ate, kemudian buy jadi bought, dan lain-lain. Jadi kalau untuk yang irregular verb di sini kalian harus hafal dulu ya. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya itu biasanya ditandai dengan adverb of time atau keterangan waktu. Apa saja sih Miss keterangan waktu dari past tense ini? Nah, untuk keterangan waktu dari past tense ini biasanya yang menunjukkan tahun atau bulan yang sudah berlalu. Contohnya biasanya itu langsung menyebutkan tahunnya ya, kayak in 1945 atau on February 2015, dan juga ada yang frasa waktu yang didahului dengan kata last. Contohnya ada last week, last month, last year, dan last holiday. Kemudian ada juga frasa waktu yang menggunakan ago. Nah, contohnya bisa seperti 3 months ago, a few days ago, 1 year ago. Atau frasa waktu yang menunjukkan waktu lampau, seperti yesterday, the day before yesterday, and this morning. Nah, adapun juga rumus dari past tense itu sendiri. Nah, untuk rumus past tense yang pertama yaitu rumus positive sentence. Nah, untuk rumus positive sentence yaitu ada subject plus verb to plus object, atau juga kita bisa menambahkan komplement yang lain seperti adverb of time, adverb of manner setelah object ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan atau menambahkan to be di dalam positive sentence itu sendiri. Nah, untuk to be yang biasanya digunakan dalam tenses ini itu biasanya menggunakan to be yang lampau, yaitu was atau were. Nah, untuk penggunaan rumusnya yaitu subject, kemudian plus to be, was or were, kemudian plus adjective or adverb. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu we attended the festival last week, yang artinya kami telah menghadiri festival pada minggu lalu. Nah, ini merupakan contoh kalimat atau yang menunjukkan suatu kejadian yang lampau. Ya, ini merupakan positive sentence. Untuk rumus yang kedua yaitu negative sentence. Rumusnya yaitu subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Nah, kenapa Miss katanya ini past tense kok kembali menggunakan verb 1 sih Miss? Nah, karena untuk yang negative sentence kita wajib untuk menambahkan did setelah subject ya. Jadi bentuk lampaunya kita sudah diambil alih oleh did. Jadi setelah not kita menambahkan
verb 1, bukan verb 2 lagi ya. Paham ya sampai sini? Nah, atau kita juga bisa menggunakan to be, seperti yang was sama were tadi ya. Nah, untuk rumusnya yaitu ada subject plus was plus were, jangan lupa ditambahkan not karena ini merupakan negative sentence. Nah, selanjutnya yaitu plus adjective atau plus adverb. Contoh kalimatnya yaitu we didn't attend the festival last week, yang artinya kami tidak menghadiri festival pada minggu lalu. Nah, untuk rumus yang selanjutnya yaitu interrogative sentence. Apa itu interrogative sentence? Yaitu kalimat tanya. Nah, untuk yang interrogative sentence, ini kita balik ya rumusnya. Yang awalnya tadi di negative sentence, did-nya setelah subject, tapi karena ini kalimat tanya yang berakhiran dengan tanda tanya, maka kita balik. Did-nya ditaruh di depan sebelum subject. Jadi did terlebih dahulu, kemudian plus subject, kemudian plus infinitive verb, kemudian plus object, jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya. Nah, untuk yang belum tahu infinitive verb itu apa? Nah, untuk infinitive verb itu yaitu verb 1 ya, atau verb 1. Nah, atau kita juga bisa menggunakan to be. Jadi kalau kita menggunakan to be, jadi to be-nya dibalik sama seperti tadi rumusnya. Jadi was or were terlebih dahulu baru subject ya, seperti itu. Untuk contoh kalimatnya yaitu did they attend the festival last week? Apakah mereka menghadiri festival pada minggu lalu? Nah, jadi kalimat tanya kan? Ya. Jadi itu contoh dan arti dari kalimat past tense. Nah, biar kalian lebih paham lagi, I will give you another example of past tense based on the usage. Jadi di sini, Miss akan memberikan contoh kalimat yang lain dari past tense berdasarkan penggunaannya. Nah, untuk penggunaan yang pertama yaitu untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu yang pasti di masa lampau. Nah, contoh kalimatnya yaitu I met Siska in 2019, yang artinya saya bertemu Siska pada tahun 2019. Nah, maksud dari kalimat ini menunjukkan bahwa si subjek I atau saya ini telah bertemu dengan Siska pada tahun 2019. Nah, kalimat past tense ini ditunjukkan dengan adanya bentuk kata kerja kedua, yaitu kata met, yang merupakan irregular verb dari kata meet. Nah, kalimat ini juga ditandai dengan adverb of time-nya yaitu in 2019, yang mana adverb of time ini menunjukkan suatu tahun yang terjadi di masa lampau. Kemudian, untuk penggunaan yang kedua yaitu untuk menjelaskan kejadian yang berlangsung dalam suatu periode di masa lampau. Untuk contoh kalimatnya yaitu she played a lot of piano when she was younger, yang artinya dia memainkan banyak piano ketika dia masih muda. Kalimat ini merupakan kalimat past tense yang ditunjukkan dengan adanya bentuk kerja kedua yaitu dari kata played. Dan juga ada to be di dalamnya, yaitu yang digunakan to be, was, dan diikuti dengan kata sifat younger. Untuk penggunaan selanjutnya, yaitu untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau aksi yang dilakukan berulang kali pada masa lampau. Contoh kalimatnya yaitu when I lived in Tokyo, I always walk a mile to my school every day. Artinya adalah ketika saya tinggal di Tokyo, saya selalu berjalan 1 mil ke sekolah setiap hari. Nah, pada kalimat ini menunjukkan bahwa si subjek I dulu ketika tinggal di Tokyo, dia selalu berjalan 1 mil ke sekolah setiap harinya. Nah, untuk kalimat ini ditunjukkan dengan adanya bentuk kerja kedua yaitu live dan juga walk. Nah, untuk penggunaan yang selanjutnya yaitu untuk mengungkapkan persepsi diri dan emosi yang dirasakan pada masa lampau. Contoh kalimatnya yaitu
My father was so proud of me when I won the spelling bee competition. Yang artinya, ayahku telah bangga denganku ketika aku memenangkan kompetisi spelling bee. Nah, jadi mungkin saja rasa bangga itu sudah tidak ada karena kompetisi spelling bee ini sudah terjadi pada masa lampau. Nah, pada kalimat ini ditunjukkan dengan adanya to be was yang digunakan di dalamnya dan juga ada bentuk kerja kedua yaitu kata won yang merupakan kata kerja kedua dari kata win yang artinya memenangkan. Oke, untuk penggunaan selanjutnya yaitu untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan pada masa lampau. Contoh kalimatnya yaitu she didn't have a car when she was in college. Yang artinya dia tidak memiliki mobil ketika dia masih kuliah. Nah, ini menunjukkan kata lampau negative sentence ya, yang ditandai dengan adanya did not dan juga adanya to be was yang digunakan di dalamnya. Okay, that's all about past tense. And now we are going to the next topic. It's about perfect tense. Okay, so do you know what is the meaning of perfect tense? The meaning of perfect tense is a tense that describes an event that occurred before a specific time in the past but is still continuing until now. Jadi, perfect tense ini merupakan tenses yang menceritakan atau mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu tapi masih berlanjut sampai saat ini, atau kejadian yang terjadi dan sudah selesai tapi masih memiliki efek sampai saat ini. Nah, untuk ciri-ciri dari perfect tense sendiri itu biasanya menggunakan auxiliary verb have or has dan diikuti oleh past participle atau verb 3 atau verb 3 ya. Nah, untuk adverb of time-nya, keterangan waktunya yaitu biasanya menggunakan for and since. Nah, for di sini digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu yang berlangsung. Contoh kalimatnya yaitu I have lived in New York for 5 years. Jadi for di sini itu diartikan bukan untuk ya, tapi karena ini merupakan frasa waktu dari present perfect tense, jadi for di sini diartikan selama. Nah, arti dari kalimat tersebut yaitu saya telah tinggal di New York selama 5 tahun. Nah, untuk yang since ini digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Nah, contoh kalimatnya yaitu I have lived in New York since 5 years ago, yang artinya saya telah tinggal di New York sejak 5 tahun yang lalu. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus dari perfect tense itu sendiri. Rumusnya diantaranya yaitu yang pertama positive sentence, ada subject, ada has or have, kemudian plus verb 3, plus object, dan plus adverb of time. Contoh kalimatnya yaitu he has learned math for 1 year, yang artinya dia telah belajar matematika selama 1 tahun. Nah, untuk yang he di sini itu berkedudukan sebagai subject. Kemudian yang has ini merupakan auxiliary verb dan learn ini merupakan verb 3. Kemudian yang math ini merupakan object dan for 1 year itu merupakan adverb of time. Nah, untuk rumus yang selanjutnya yaitu negative sentence, yaitu ada subject plus has or have dan jangan lupa diikuti dengan not ya, karena ini merupakan negative sentence. Kemudian diikuti dengan verb 3 plus object plus adverb of time. Contoh kalimatnya yaitu he has not learned math for 1 year. Nah, he di sini sama berkedudukan sebagai subjek, kemudian ada auxiliary verb, ada not, dan learn di sini sebagai verb 3, math sebagai objek, dan for 1 year sebagai adverb of time. Nah, untuk rumus yang selanjutnya yaitu interrogative sentence. Nah, untuk yang interrogative sentence ini sama ya,
seperti rumus-rumus yang lainnya, yang mana to be atau auxiliary verb, kalau yang di perfect tense ini kita menggunakan auxiliary verb ya. Jadi auxiliary verb ini harus dibalik dengan subjek. Jadi has or have ini harus sebelum subjek tempatnya. Jadi has or have, baru kemudian plus subjek, kemudian plus verb 3, kemudian plus object, kemudian plus adverb of time. Nah, jangan lupa kalau di interrogative sentence ini kita tambahin kita tambahin tanda tanya ya, karena ini merupakan kalimat tanya. Nah, contoh kalimatnya yaitu has he learned math for 1 year? Apakah dia belajar matematika selama 1 tahun? Nah, seperti itu. Okay guys, that's all about past tense and perfect tense. So, what is the difference between past tense and perfect tense? Jadi, apa nih kesimpulan dari perbedaan antara past tense dan juga perfect tense? Nah, kesimpulannya, past tense itu menjelaskan tentang kejadian yang sudah selesai, yang terjadi di masa lampau. Nah, sedangkan yang perfect tense itu menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau tapi masih terasa atau masih berlanjut sampai saat ini. Jadi itu kesimpulan dari past tense dan juga perfect tense. Oke guys, setelah kita mengetahui tentang perbedaan antara past tense dan juga perfect tense, nah sekarang kita beralih untuk mengerjakan latihan soal. Karena di sini Miss menyediakan 3 soal sebagai bahan exercise atau latihan soal. Tapi sebelum kita lanjut, Miss ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar video ini semakin berkembang dan Miss semakin lebih semangat lagi dalam membuat edukasi bahasa Inggris. Nah, oke, langsung saja ya. Untuk question yang pertama, yaitu ada I bla 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 sick yesterday. Nah, melihat dari konteks kalimatnya, kira-kira ini merupakan kalimat past tense atau perfect tense ya? Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih ini past tense ya, karena ada adverb of time yang menjelaskan atau yang menunjukkan frasa waktu yang lampau, yaitu yesterday. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya dari past tense yang kita ketahui dan yang sudah kita pelajari tadi, untuk penggunaan to be yang boleh digunakan dalam past tense yaitu hanya was dan were. Berarti yang have sama has atau pilihan yang C sama D kita coret ya, karena sudah pasti bukan jawabannya. Nah, kalau pilihannya cuma was dan were, kira-kira yang cocok untuk kalimat di atas apa ya? Oke, sekarang kita lihat dari subjeknya. Lah, subjeknya ini merupakan subjek I, yang mana menunjukkan singular atau plural ya kira-kira. Nah, subjek I di sini menunjukkan singular. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, was. Jadi, I was sick yesterday. Nah, untuk question yang kedua yaitu many countries bla 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 rapid population growth since the last 3 years. Nah, kira-kira kalimat pada question 2 ini merupakan kalimat past tense atau perfect tense ya? Nah, dilihat dari ciri-cirinya, ini merupakan kalimat perfect tense yang mana ditandai dengan adanya adverb of time, yaitu kata since the last 3 years. Nah, kemudian untuk jawabannya kira-kira yang mana ya dari 4 pilihan tersebut? Nah, karena ini merupakan perfect tense, jadi pasti membutuhkan auxiliary verb plus verb 3. Nah, kita lihat ya, untuk pilihan yang A itu tidak ada auxiliary verb, jadi kita coret. Kemudian untuk pilihan yang B itu sudah benar ya, sudah ada auxiliary verb dan juga verb 3, yaitu has experience. Kemudian yang C yaitu juga benar karena ada had experience, auxiliary verb dan juga verb 3. Nah, untuk yang pilihan D ini tidak ada auxiliary verb dan ini cuma verb 1, jadi kita coret. Jadi pilihan yang A sama D kita coret.
Jadi pilihannya cuma dua, yang B sama C. Nah, untuk melihat dari jawaban yang benar untuk soal tersebut, kira-kira yang mana? B atau C? Nah, jawabannya adalah yang C, have experienced. Karena di sini subjeknya yaitu many countries, yang mana merupakan plural atau jamak ya. Countries yang belakangnya ada S-nya juga, berarti ini menunjukkan jamak. Nah, kalau subjeknya jamak, berarti juga harus membutuhkan auxiliary verb yang jamak, yaitu menggunakan have. Berarti jawaban yang cocok yaitu yang C. Many countries have experienced rapid population growth since the last 3 years. Nah, untuk question yang terakhir, yaitu question number 3, yaitu in 1990, over 40% of the US population, bla bla bla, farms. Nah, kira-kira dari konteks kalimat ini merupakan konteks past tense atau perfect tense ya? Nah, kalau dilihat dari adverb of time-nya, ini merupakan kalimat past tense, yang mana di depannya sudah menunjukkan in 1990 ya, karena ini frasa waktu yang langsung menunjukkan tahun yang sudah terjadi atau waktu yang sudah terjadi. Berarti jawabannya yaitu membutuhkan jawaban yang verb 2 ya. Kira-kira dari jawaban yang A sampai D itu kira-kira yang mana? Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yaitu live. In 1990, over 40% of the US population live farms. Okay guys, that's all about past tense and perfect tense. Sekian dulu ya video pembelajaran ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, and I want to say sorry if I have many mistakes in my explanation, and see you on the next video. Bye!